APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ini memuat tentang rencana keuangan suatu negara, mulai dari sumber pendapatan sampai dengan alokasi pengeluaran dalam jangka waktu 1 tahun. APBN dirumuskan dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh tim anggaran dari DPR dan Kementerian Keuangan dari pemerintah pusat. Bagaimana menyusun suatu APBN? Nah, penyusunan APBN ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pendahuluan. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu persiapan rancangan yang mencakup arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan asumsi dasar APBN. Selanjutnya akan diadakan rapat antar komisi dan finalisasi penyusunan. Tahap yang kedua yaitu pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pidato presiden sebagai pengantar dalam RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya ada pembahasan dari Menteri Keuangan dan tim anggaran DPR, dan yang terakhir adalah hasil pembahasan berupa UU APBN. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah akan menjalankan anggaran tahun lalu. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dijelaskan bahwa fungsi APBN atau APBD yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Maksudnya, fungsi otorisasi yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, yang kedua, ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, ada fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi. Maksudnya, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dalam efektivitas perekonomian. Atau dengan kata lain, fungsi alokasi APBN untuk menunjukkan sasaran dan prioritas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Yang kelima, ada fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Atau dengan kata lain, fungsi distribusi yaitu APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor. Yang terakhir, yang keenam, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Atau dengan kata lain, fungsi stabilisasi yaitu APBN diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang dan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Jadi, itu tadi adalah paparan tentang apa itu APBN, fungsi APBN, cara menyusun dan merumuskan APBN, dan apa yang terjadi apabila APBN ditolak. Mungkin cukup sekian. Saya Naila Safira Risma Putri dari kelas 11 MIPA 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.